Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Marsa Sylvia. Saya dari Universitas Bina Dharma dengan NIM 2214200105. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ukuran dan teknik penentuan sampel dengan dosen pengampu Ibu Diana, Sarjana Sains dan Magister Ilmu Komputer. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu sampel. Jadi, sampel itu adalah sebagian kecil dari sebuah populasi atau kumpulan yang digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian atau analisis statistik. Menurut Rothschild, 1975, dalam menentukan ukuran sampel itu memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu ukuran sampelnya harus lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah yang paling tepat untuk kebanyakan penelitian. Yang kedua, jika sampel dipecah ke dalam subsampel, pria wanita atau junior senior, ukuran sampel minimum 30 untuk setiap kategori adalah yang paling tepat. Dan yang nomor tiga, dalam penelitian multivariat termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang terakhir, untuk penelitian eksperimen mental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian seharusnya menggunakan ukuran sampel lebih kecil antara 10 sampai 20. Dalam menentukan sampel, salah satunya menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali error margin pangkat 2. Ini adalah contohnya. Diketahui populasinya 300 orang beserta sampel yang akan kita ambil. Diketahui di sini sampelnya ada 300 dan error marginnya adalah 0,05. Jadi rumusnya adalah N sama dengan jumlah populasi 300, ya 300 dibagi 1 ditambah 300 dikali 0,5 pangkat 2. 0,05 pangkat 2. 0,05 pangkat 2. Jadi jumlah populasinya adalah 300 dibagi 1,75. 0,75. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 300 ini adalah jumlah populasi yang akan kita cari sampelnya. 1. 0,05 ini adalah error marginnya. Jadi 300 ini nanti akan dikalikan dengan 0,05 pangkat 2 ini. Jadi hasilnya itu adalah 171 sampel. 171 sampel. Dari jumlah populasi 300 orang ini, sampel yang akan diambil adalah 171 sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Nah, ini adalah soal yang nomor 2. Nih, diketahui jumlah populasinya adalah 1.000 orang. Berapa besar sampel yang akan kita ambil? Nah, dalam mengerjakan soal ini, itu sama saja kita menggunakan rumus Slovin.
kita harus menggunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah sampel dalam populasi 1000 orang. Jadi rumusnya sama saja. N dibagi 1 ditambah N dikali error margin pangkat 2. Jadi jumlah populasinya adalah 1000. 1000 dibagi 1 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 dikali 0,05 pangkat 2. 0,05 pangkat 2. 5 pangkat 2. Jadi sama dengan hasilnya 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,05 pangkat 2. 0,05 pangkat 2 inilah adalah error marginnya. 1000 ini adalah jumlah populasinya. Dan yang akan kita cari adalah jumlah sampel dari populasi 1000 orang ini. Jadi jumlah sampelnya adalah 1000 dibagi 3,5. 3,5. Jadi jumlah sampel yang kita dapatkan adalah 285 orang atau 285 sampel yang kita dapatkan. Jadi dari contoh soal yang kedua ini, dia itu memiliki jumlah populasinya 1000 orang. Dengan menggunakan rumus Lovin, kita dapat menemukan atau kita dapat mendapatkan jumlah populasi yang akan kita jadikan hasil dari survei yang akan kita lakukan, yaitu 285 orang. Oke, kita next. Nih, ini adalah penentuan sampel acak. Penentuan sampel dengan menggunakan sampel acak sistematis dengan menggunakan rumus skala. Di sini kita mengetahui rumus skalanya adalah K sama dengan jumlah populasi dibagi ukuran sampel. Di sini sudah ada contoh soalnya. Misalkan populasi N sama dengan 50 orang, akan diambil sampel sebanyak 10 orang. Jadi, langkah yang pertama adalah kita harus mencari skalanya dulu dengan menggunakan rumus skala. Nama adalah K. K ini adalah skala. Dari soal ini kita mengetahui bahwa jumlah populasinya adalah 50 orang. Berarti di sini kita tulis 50. Dibagi N kecil. N kecil ini adalah ukuran sampel. Ukuran sampelnya adalah 10. Berarti kita akan mengetahui bahwa skalanya itu adalah 5. Kita sudah mengetahui skalanya itu adalah 5. Lanjut kita akan ke Microsoft Excel. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa dari jumlah populasinya 50 orang dan akan diambil sampelnya sebanyak 10 orang, maka skala yang kita dapatkan adalah itu 5. Jadi misal
sampel yang ke satu ini kita ambil 2. Maka sampel yang ke-7 itu adalah yang berada pada nomor 7. Yang ini nanti 12, ini 17, yang ini 21, yang ini 26, 31, 36, 41, dan sini adalah 46. Skala itu tadi adalah penentuan jarak antara sampel ke-1 dan sampel kedua. Tadi kita sudah mengetahui bahwa skalanya itu adalah 5. Jadi kita hitung 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sampel keduanya itu adalah 7. Nih, misalkan populasinya N sama dengan 100. Akan diambil sampel sebanyak 20 orang. Berapakah N-nya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut. Untuk soal yang kedua. Nih, misalkan populasi N sampai dengan 100. Akan kita ambil sampelnya sebanyak 5 orang. Nih, akan kita ambil sampelnya sebanyak 20 orang. Berarti di sini kita harus mencari skalanya dulu. Kita harus mencari skalanya dulu ya. Sini K sama dengan 100 dibagi 20. Berarti K-nya itu adalah sama dengan 5. Dengan menggunakan rumus skala, kita sudah mendapatkan skala dalam populasi 100 orang ini adalah 5. Oke, kita lanjut. Kita akan mencari sampelnya dengan skala 5. Jadi, di sini kita ada jumlah sampel 1 sampai sampel ke-20. Jadi, kita ambil acak sampel ke-1-nya itu adalah 3. Salah. Sampel ke-1 di sini adalah 3. Jadi, sampel keduanya itu ada 8. Sampel ketiganya itu ada 13, 23, 28, 33, 38, 8. Maka sampel yang ke-20-nya adalah 98. Dari mana kita mendapatkan dari sampel 1 ke sampel 2 ini? Kenapa bisa 8? Karena skala antara sampel ke-1 dan sampel kedua ini adalah 5. Oke, kita lanjut ke penentuan sampel acak sistematis dengan tabel acak. Penentuan sampel acak sistematik dengan tabel acak. Misalkan di sini ada populasinya sebanyak 100 orang. Maka sampel acak yang akan diambil itu sebanyak 5 orang. Di sini kita menggunakan rumus C. Sampel terpilih. C sama dengan A dikurang K dikali N. Jadi di sini tuh yang akan dicari adalah C-nya dengan A. A itu adalah angka acak. Misalkan angka acaknya itu adalah 90. C1.
C itu adalah sampel yang akan kita cari, sampel yang terpilih. Sedangkan di dalam soal ini, kita harus mencari sampelnya sebanyak 5 orang. Jadi, C1 ini adalah sampel yang akan kita pilih nomor 1. Dengan rumus A dikurang K dikali N. K itu adalah angka acaknya. Di sini saya akan menaruh angka acaknya adalah 90. 90 dikurang 0 dikali dengan N. N-nya itu adalah 100. Lalu, salah-salah. Kita hapus dulu. N-nya di sini adalah 100, jadi 90 dikurang 10 dikali 100. Jadi, sampel acak yang terpilih nomor 1 itu adalah 90. Atau data yang ke-90. Oke, kita lanjut untuk sampel yang ke nomor 2. Atau sampel yang terpilih nomor 2 adalah, di sini saya akan menggunakan nomor acak ke-115. Dikurang 1 dikali 100. Jadi, dari sampel yang kepilih nomor 2 ini adalah 115 dikurang 1 dikali 100. Jadi hasilnya adalah 15. Atau data yang ke-15 terpilih untuk menjadi sampel. C3-nya sama dengan, di sini C3-nya saya menggunakan angka acak yang ke-25. Dikurang 0 dikali 100. Jadi sama dengan 25 data. 25 atau data yang ke-25 yang terpilih menjadi sampel dalam populasi 100 orang. Terus sampel yang terpilih untuk nomor 4, di sini saya akan menggunakan angka acaknya adalah 120. 120 dikurang 1 dikali 100. Jadi sama dengan adalah 20. Kita sudah mendapatkan sampelnya dari sampel 1, sampel 2, sampel 3, dan sampel 4. Di sini sedangkan kita harus mengambil sampelnya sebanyak 5 orang. Berarti kita harus mencari satu sampel lagi agar terpenuhi sampelnya yang akan digunakan untuk penelitian. Jadi sampel kelimanya ini sama dengan, di sini saya akan menggunakan data yang ke-1 atau angka acak yang ke-1. Di sini 0 dikali 100. Jadi sama dengan 1. Jadi, dalam penentuan sampel acak sistematik dengan tabel acak dengan populasinya sebanyak 100 orang, maka kita telah mengetahui atau telah terpilihnya sampel anggota populasi dengan nomor angka 90, 15, 25, 20, dan 1. Ini adalah sampel yang terpilih. Kita lanjut ke soal-soal nomor soal yang kedua. Kita hapus dulu. Oke. Kita hapus.
Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini, dia memiliki populasi sebanyak 50 orang. Rumusnya sama dengan rumus contoh soal yang tadi. Kita harus mencari sampelnya sebanyak 5 orang lagi. Rumusnya masih sama kayak yang tadi. C sama dengan A dikurang K dikali N. Dengan C yang pertama, ini angka acaknya adalah 54. 54 dikurang banyak 1 dikali 50. 50 ini adalah jumlah populasinya. Jadi di sini hasilnya adalah 4. C2-nya dengan ketik saja di sini 15 dikurang 0 dikali 50. Jadi hasilnya adalah 15. C3-nya sama dengan sini kita akan mengambil angka acaknya yaitu 85 dikurang 1 dikali 50. Jadi kita akan mendapatkan angka acaknya adalah 35. C4-nya sama dengan di sini angka acaknya adalah 61 dikurang 1 dikali 50 sampel. Dengan adalah 11. Jadi C5-nya sama dengan 05 dikurang 0 dikali 50. Terus dengan 5. Jadi, dari penentuan sampel acak sistematis dengan tabel acak, dengan populasi 50 orang ini, kita telah memiliki sampel yang terpilih adalah populasi nomor 4, populasi nomor 15, populasi nomor 35, populasi nomor 11, dan populasi nomor 5. Oke, lanjut. Yaitu penentuan sampel acak berkelompok. Di sini saya sudah memiliki sebuah sampel acak berkelompok. Dalam penentuan sampel acak berkelompok ini, kita harus menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya sudah ada contoh dari sampel acak berkelompok. Nih, nomornya dari 1 sampai 10. Di sini ada prodi, sistem informasi, sampai ke teknik sipil. Ini jumlah populasinya. Langkah yang pertama, kita harus mencari jumlah populasi dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Terus kita tarik data ini, data dari nomor pertama sampai ke nomor 10, sama dengan enter. Jadi dari jumlah populasi, dari nomor 1 ke nomor 10 ini, dia memiliki jumlah populasinya adalah 1.410 orang. Nah, langkah yang pertama, kita harus mencari N dengan menggunakan, langkah yang kedua, kita harus mencari dengan menggunakan rumus Lovin, yaitu N sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali error margin pangkat 2. Jadi di sini N sama dengan jumlah populasinya itu adalah 1.410 orang. 1.410 orang, aduh salah.
N sama dengan 1.410 orang dibagi 1 ditambah 1.410 orang dikali 0,05 pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat 2. Jadi, kita akan menghitung hasilnya terlebih dahulu. Teman-teman, di sini 0,05 kali 0,05. Jadi di sini hasilnya adalah teman-teman 1.410 10 dibagi 1 ditambah 400 1.410 ditambah 0,0025. Aduh, sama dengan. Jadi 0,025 dikali 1.410. 1.410 dibagi 3,525 atau kita bulatkan 3,5 sama dengan 1.410 dibagi 3,5. 1.410 dibagi 3,5. Jadi sampelnya adalah sebanyak 402 orang. 2 orang. Terus 2 orang. Jadi dalam jumlah populasi tabel acak ini, kita harus mencari tabel acak berkelompok ini, kita harus mencari sampelnya sebanyak 420 orang. Jadi langkah yang pertama itu adalah sama dengan kita harus menambahkan teknik informatika ditambah manajemen. Maka hasilnya adalah 410 orang. Jadi sampel acak yang terpilih dalam tabel acak berkelompok ini adalah teknik informatika dan manajemen. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang tabel acak berkelompok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.